Oke Pak Ustadz, mau nanya dong tentang yang dimaksud hijrah itu tuh seperti apa sih pengertian hijrah? Kan orang itu kan biasanya dari yang udah masa lalu kelam, bertemu pada titik yang dia ingin berubah dirinya untuk lebih baik, itu seperti apa? Ya hijrah itu kan semua orang udah paham ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu hijrah. Rasulullah dulu berhijrah dari Makkah ke Madinah, berhijrah dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan baik ya. Yang tadinya maksiat sekarang taat gitu loh, itu hijrah. Biasa banyak luas banget itu makna hijrah itu. Oke, seharusnya orang yang sudah berhijrah itu seperti apa nih baiknya? Mungkin selain merubah diri menjadi lebih baik kan, pasti kan banyak juga godaan-godaan orang yang berhijrah. Iya, iya wajar lah manusia punya syahwat, terus punya godaan lingkungan yang mempengaruhi pergaulan. Jadi iman itu kadang naik, kadang turun, kadang ada, kadang tidak, kadang keluar, kadang masuk. Itu wajar, itu bukti kalau kita manusia. Jadi kalau ada orang yang setelah dia berhijrah terus dia buat maksiat lagi, itu bukan karena dia syaitan, bukan karena dia iblis, itu bukti kalau dia manusia. Nah makanya teman-teman yang sudah dilabel ini sebagai orang hijrah itu seakan-akan dia itu seorang malaikat yang nggak boleh buat salah, bukan gitu. Jadi kalau lihat ada teman-teman yang sudah hijrah tiba-tiba dia keluar dari jalur, maka tugas kita mendoakan, menasihati dia supaya ingatkan dia. Kan kalau orang udah tujuannya benar, kalau dia salah jalan, dikasih tahu jalan, pasti dia terima kasih kan. Yang bahaya tuh orang yang nggak tahu tujuan hidupnya. Nah, kita mau ngasih tahu juga bingung. Kayak orang mau ke Surabaya nih, tiba-tiba dia lewat jalan arah ke Banten sana kan. Kita tahu mau kemana, di pertigaan jalan dia bingung. Mau kemana Kak? Surabaya, oh kiri. Gitu. Dia akan terima kasih. Nah, yang bingung tuh orang bingung di pertigaan jalan, terus kita tanya mau kemana, dia nggak tahu, itu baru. Jadi kalau semua teman-teman yang tujuannya mendapat ridha Allah, masuk surga, jalannya satu, jalannya Rasulullah SAW. Nah, itu perlu dakwah di sana, perlu ada orang yang mengingatkan di sana begitu. Biasanya godaan itu apa aja sih Ustaz? Kan dunia lah, dunia, lingkungan yang buruk, pergaulan yang buruk. Ya, iman tuh nyari susah, hilangnya mudah. Gitu. Banyak kan public figure juga yang tadinya dia mungkin di dunia gelap lah ya kan, terus berhijrah memakai hijab yang untuk wanita, dan di pertengahan jalan membuka lagi nih, bahkan kembali lagi seperti dulu gitu. Ini seperti apa nih Pak Ustadz? Mungkin hukumnya? Nggak ada, kita nggak bicara hukum di sini. Ya, kita doakan saja. Jadi kalau kita lihat ada orang lagi jatuh, orang lagi ada masalah hidupnya, orang lagi jauh dari Allah, ya tugas kita untuk mengajak mereka kembali untuk dekat kepada Allah, mendoakan mereka, bukan menghakimi, memberi motivasi. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin diuji temannya, anaknya, atau siapapun juga yang tiba-tiba umpama dia lepas hijab, ya, terus orang bahkan ada yang keluar dari Islam, ada murtad dia kan, terus harapan kita apa? Mudah-mudahan sebelum dia mati dia kembali kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum dia mati dia kembali berhijab. Seperti itu. Doanya seperti itu. Jadi kita nggak boleh ya sebagai netizen itu menjadi hakim. Seakan-akan orang kalau buka jilbab terus dia akan jadi ahli neraka gitu loh. Kita nggak tahu nih ending perjalanan orang ini bagaimana nih. Nggak tahu. Nah, doakan saja. Saya berharap semua teman-teman yang hari ini sedang diberikan Allah ujian yang berat, ya, kalian curhatlah kepada Allah. Kalau nggak mampu dialog langsung kepada Allah, carilah orang-orang dekat dengan Allah. Minta nasihat kepada ulama, jangan salah minta nasihat. Dan ini bahaya nih, sahabatmu syafaatmu, ya. Berteman dengan penjual minyak wangi, kalian akan dapat wanginya. Berteman dengan pandai besi, kalian akan dapat asapnya, kata Nabi, itu hadis Nabi. Nah, jadi hari ini orang baik itu sebetulnya yang mempengaruhi dia jadi baik itu lingkungan dia. Tiba-tiba berubah circle, bisa jadi orang yang baik di sini jadi tak baik di tempat itu. Maka kita baik kepada semua orang, tapi bersahabat, berteman dengan orang-orang baik saja. Berteman dengan orang-orang soleh saja. Kita beri makan semua orang, tapi makan bersama orang-orang yang soleh saja. Begitu. Jadi kurang lebihnya lingkungan itu mempengaruhi perubahan. Bukan, ya pasti lah. Lingkungan itu paling berat, paling keras pengaruhnya kepada orang. Oke. Contoh seperti baru-baru seolah Ramlan yang katanya sudah memberi info lah di story-nya dia, meminta maaf kepada orang tua kalau dia tidak bisa menjadi lebih baik lagi, misalnya tidak merubah lah
dan membuka kerudung dan kembali bermain sinetron gitu. Ini gimana tanggapan Pak Ustadz? Ya, saya nggak ada komen apa-apa. Saya doakan aja semua kembali berhijab lagi. Ya, coba aja bandingkan kehidupan. Lebih bahagia mana, lebih tenang mana ketika berhijab atau tidak. Ya, kalau memang dia rasa lebih bahagia nggak berhijab, ya jalani aja kehidupan itu. Cuman ya ini kan kita tidak bisa menghakimi hati orang ya. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan orang. Kadang-kadang ujiannya sama nih, ujian sama tapi rasanya berbeda. Ya, kita makan buah yang sama, satu orang merasa nikmat, satu orang merasa kok nggak enak gitu. Nah, jadi masalah rasa itu Allah yang tahu. Ya, tugas kita doakan saja. Saya doakan Allah kembali berhijab lagi ya. Ya, boleh nanti kita kalau jumpa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol gitu. Jangan malu dekat dengan ulama, dekat orang-orang baik. Kalau ada masalah, curhatnya bukan ke tempat yang salah. Kalau curhatnya ke tempat yang jauh dari agama, tentu dia akan arahkan ke arah dunia itu. Ya, jadi satu masalah itu sama dengan satu orang guru sangka baik kepada Allah, dan biasanya setelah ujian-ujian itu akan ada kenaikan kelas kan gitu. Jangan sampai kita gagal. Nah, kita nggak tahu kapan Allah panggil kita, kapan Allah matikan kita. Ya, saya berharap semua orang yang hari ini belum berhijab, belum berhijrah, kemudian nanti sebelum dia mati, dia taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sehingga nanti Allah ampunkan semua dosanya, semua berjaya masuk ke dalam surga. Ingat, surga dan neraka itu Allah ciptakan untuk para pendosa. Surga untuk pendosa yang malu akan dosa-dosanya, neraka untuk pendosa yang sombong akan dosa-dosanya. Jadi kalau memang hari ini masih suka maksiat, masih suka dosa, istighfar banyak-banyak, taubat banyak-banyak, insya Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Bukan hanya ampunan, Allah akan cintai kita. Begitu. Oke, terakhir nasihat untuk orang-orang yang berhijrah, yang misalnya biar tetap istiqomah, apalagi terutama public figure, mungkin orang-orang yang bekerja di dunia entertain lah, seperti apa sih Pak? Ya, bunga itu nggak akan mekar sebelum waktunya. Jadi jangan jos-jos. Ya, pelan-pelan saja, bertahap-tahap. Yang penting istiqomah. Amalan yang sedikit tapi berterusan itu lebih disukai Allah daripada amalan yang banyak, yang besar tapi sekali aja. Jadi mestinya makin lama tuh makin panas. Nah, jangan seperti soda, jangan begitu. Jadi kita seperti diesel aja, makin lama makin panas, makin lama makin panas, seperti itu. Jadi nasihat saya seperti itu, jangan memaksakan diri dengan amalan-amalan yang sekiranya memberatkan kalian, sehingga kalian merasa agama ini nggak enak gitu. Ya, jadi amalkan agama semampunya, bukan semaunya. Oke, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kalau kalian amalkan, pasti bahagia, pasti mulia, pasti tenang, pasti tentram, pasti berjaya. Kalau ada yang tidak tenang, berarti ada yang keliru nih. Bukan dengan dunianya, bukan dengan kecantikannya, bukan dengan karirnya, bukan dengan popularitasnya, tapi dengan imannya. Maka come back to your Allah, kembali kepada Allah semua yang nonton video ini. Ya, kita nggak tahu ya, bagaimana ending perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan husnul khatimah, amin. Orang baik insya Allah matinya baik. Husnuzon insya Allah husnul khatimah, amin.